Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisri Rahayu, NIM T 2018-1143. Saya dari Prodi PAI kelas A3. Saya di sini akan mempresentasikan tentang bab 8, yaitu posisi, akal dan wahyu dalam ilmu kalam. Pendapat mutakalimin dalam ayat mutasyabihat. Mata kuliah ilmu kalam ini diampu oleh Bapak Ahmad Diaul Haq MPDI. Baik, kita akan membahas tentang pengertian akal, pengertian wahyu, posisi akal dan wahyu dalam ilmu kalam, dan pendapat mutakalimin tentang akal dan wahyu dalam ayat-ayat mutasyabihat. Baik, yang pertama yaitu pengertian akal. Kata akal berasal dari bahasa Arab al-aqlu, yang berarti ikatan, pemikiran, pemahaman, dan pengertian. Kata kerja aqilu yang berarti memahami atau mengerti. Dari pengertian tersebut, maka secara terminologis, kata akal dapat diartikan sebagai daya pikir yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk menghasilkan pengetahuan melalui kesan-kesan yang diperoleh panca indera. Nah, akal ini hanya dimiliki oleh manusia karena hewan tidak mempunyai akal. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian wahyu. Menurut bahasa, wahyu mempunyai arti pemberian isyarat, pembicaraan rahasia, dan menggerakkan hati. Sedangkan menurut istilah, wahyu adalah pemberitahuan yang datangnya dari Allah kepada para nabinya, yang di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan dan petunjuk kepada jalan yang lurus dan benar. Selanjutnya yaitu posisi akal dan wahyu dalam ilmu kalam. Antara akal dan wahyu, keduanya sangat diperlukan dalam kehidupan umat manusia sebagai umat yang beragama, karena keduanya dapat memahami apa yang dihasilkannya. Akal punya peranan mengkaji persoalan-persoalan di atas dunia ini, namun tidak dapat dipastikan apakah kebenaran yang dihasilkan adalah kebenaran murni. Untuk itu, wahyu datang menunjukkan kebenaran yang qat'i atau mutlak, sehingga menjadi kuatlah pengetahuan yang diperoleh akal dan menjadilah kebenaran yang hakiki. Baik aliran Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Mu'tazilah semuanya menggunakan akal dan wahyu dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dalam umat Islam. Hanya saja aliran Mu'tazilah menempatkan akal pada derajat yang tinggi. Sebaliknya, aliran Asy'ariyah memposisikan wahyu pada kedudukan yang tertinggi. Nampaknya, corak pemikiran aliran Maturidiyah ini terletak antara corak pemikiran Mu'tazilah yang mengedepankan akal sehat atau rasionalitas dengan corak pemikiran Asy'ariyah yang tradisional. Sementara aliran Maturidiyah ada yang cenderung pendapat Mu'tazilah atau Maturidiyah Samarkan, dan ada yang cenderung pendapat Asy'ariyah atau Maturidiyah Bukhara. Ada juga pendapat mutakalimin tentang akal dan wahyu dalam ayat-ayat mutasyabihat, yaitu yang pertama menurut Muhammad Abduh. Menurut beliau, Al-Quran berbicara bukan kepada hati manusia, tetapi kepada akalnya. Dengan akal, manusia dapat mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan. Muhammad Abduh bisa memiliki pandangan seperti ini karena berdasarkan pemahamannya terhadap salah satu surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'
wa ma anzalallahu minas samai mim ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتشريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau kering, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pangisaran angina, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Muhammad Abduh dalam Risalah Tauhid menyebutkan bahwa wahyu adalah berita rahasia. Beliau menyebutkan bahwa wahyu sebagai pengetahuan yang didapat seseorang pada dirinya sendiri dengan keyakinan penuh bahwa pengetahuan itu datangnya dari Allah baik dengan perantara ataupun tidak. Nah, sedangkan menurut pendapat Harun Nasution, beliau mengatakan akal melambangkan kekuatan manusia. Karena akallah manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain. Harun Nasution dalam buku Akal dan Wahyu dalam Islam menjelaskan bahwa wahyu berasal dari kata al-wahyu. Kata ini berarti suara, api, dan kecepatan. Sabda Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah dalam bentuk ketiga, dan itu ditegaskan oleh ayat Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192-195 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihir ruhul amin, ala qalbika litakuna minal munzirin, bilisanin arabiyyin mubin, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah satu seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Terima kasih, itu tadi presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.